Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait perkuliahan robot manipulator, di mana materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu membahas tentang spatial transformation. Oke, apa saja yang akan kita bahas di materi kali ini? Pertama, nanti kita akan membahas tentang deskripsi dari posisi, kemudian orientasi, dan yang terakhir frame. Lalu kedua, kita akan membahas bagaimana cara mapping atau merubah deskripsi dari sebuah frame terhadap frame yang lainnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan membahas beberapa operator yang dapat digunakan untuk merubah sebuah frame ya. Jadi ada operator translasi, rotasi, dan juga ada operator transformasi. Oke, pertama posisi. Nah, posisi itu definisinya apa? Posisi definisinya kalau di sini disebutkan adalah lokasi sebuah poin ketika sebuah sistem koordinat ditetapkan. Artinya di sini kita harus ada poinnya dan harus ada sistem koordinatnya. Baru bisa kita definisikan posisi dari poin tersebut di mana atau lokasi dari poin tersebut di mana. Nah, lokasinya itu kalau secara matematik ya didefinisikan menggunakan vektor 3 kali 1 atau yang disebut dengan position vector, di mana position vector di sini itu nilainya harus direpresentasikan terhadap sistem koordinat yang sudah kita definisikan atau sistem koordinat yang dijadikan sebagai acuannya. Nah, misal di sini saya memiliki sebuah sistem koordinat ya dan sebuah poin. A ini adalah sistem koordinat A, kemudian di sini saya memiliki titik atau poin, saya sebut sebagai poin P. Nah, sistem koordinat A ini memiliki aksis atau sumbu, 3 sumbu ya. Sumbu X yang mengarah ke depan ini, kemudian sumbu Y, dan sumbu Z. Lalu kalau dilihat di sini, titik ini ditarik garis lurus dari origin sistem koordinatnya. Di titik 0,0 sistem koordinat ini ditarik garis ke poin ini. Nah, garis ini yang disebut dengan position vector. Nah, kalau di sini garis ini dinotasikan dengan AP. Nah, maksudnya AP ini apa? AP artinya saya memiliki poin P ya, yang lokasinya direpresentasikan terhadap frame A atau sistem koordinat A. Ya, jadi nanti kalau melihat notasi AP berarti ya itu adalah poin P yang direpresentasikan terhadap sistem koordinat A. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, karena AP tadi disebut sebagai position vector, ya, artinya kita punya vektor dengan ukuran 3 kali 1 ya. Jadi kalau 3 kali 1 artinya ada 3 baris dan 1 kolom seperti ini, di mana masing-masing elemen dari vektor posisi tadi ada Px, Py, dan Pz. Nah, definisinya apa Px, Py, dan Pz ini? Kalau Px itu merupakan relative position, artinya posisi relatif si poin P tersebut ketika kita ukur terhadap koordinat sistem A. Ya, karena di sini AP. Nah, diukurnya melalui atau sejajar dengan x-aksisnya atau sumbu x-nya. Sedangkan yang Py diukur melalui sumbu y dan Pz diukur melalui sumbu z-nya. Oke, kita kembali ke gambar ini tadi. Nah, misalkan di sini ada poin P yang sudah saya notasikan di sini ya, P. Kemudian kalau saya ukur melalui sumbu X ya, kalau dilihat dari gambar ini, X-nya kelihatan 0 ya atau 0. Kemudian kita ukur lagi terhadap sumbu Y, tarik garis lurus searah sumbu Y di sini. Nah, misalkan di sini nilainya 20, Y-nya 20 dan ditarik garis lurus searah
sumbu Z, misalkan di sini 5, ya. Maka position vector AP itu sama dengan 0, 20, 5. Ya, seperti ini. Jadi gampang ya, kita lihat lokasinya di mana, kita ukur terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Oke, itu untuk posisi. Kemudian kita lanjut ke orientasi. Nah, kalau orientasi itu mendeskripsikan arah hadap sebuah body, atau kalau di robotics biasa kita sebut dengan rigid body atau benda padat. Nah, arah hadap berarti terjadi perubahan orientasi ya di sini, atau terjadi perubahan rotasi terhadap si body tersebut. Nah, cara mendeskripsikan orientasi bagaimana? Caranya kita harus menempatkan sebuah sistem koordinat ke body tersebut. Lokasinya bebas ya, selama masih di body tersebut bisa kita tempatkan. Kemudian untuk mendeskripsikan orientasinya itu dengan cara melihat sistem koordinat di body tersebut terhadap sistem koordinat referensinya. Terjadi perubahan orientasi atau tidak, seperti itu. Oke, misal ya, di sini saya memiliki sebuah kotak atau box, dan saya tempatkan sistem koordinat di box tersebut. Ya, sistem koordinat di box tersebut. Kebetulan ini saya tempatkan di posisi senternya di box tersebut. Nah, di awal ini kalau kita lihat arah hadap boxnya ke sini ya. Jadi ini adalah sumbu X-nya di sini. Ini adalah sumbu X, dan ini adalah sumbu Y yang hijau, dan yang biru adalah sumbu Z. Nah, sekarang saya putar kotak ini ke arah CCW ya, ke sini. Ke arah CCW searah dengan sumbu Z. Saya putar kira-kira 30 derajat seperti itu ya. Nah, ketika saya putar, otomatis si box tersebut sekarang hadapnya berubah dari yang awal ini. Artinya di sini arah hadap si box tersebut sudah mengalami perubahan atau sudah mengalami rotasi. Nah, sekarang arah hadap atau orientasi dari si box tersebut bagaimana mendeskripsikannya? Nah, tadi kita sudah sebutkan ya, syaratnya kita tetapkan dulu sistem koordinat di box tersebut. Ini sudah yang di awal. Ini saya notasikan dengan sistem koordinat B yang digunakan di box tersebut. Kemudian kita harus mendeskripsikan orientasi tersebut terhadap sistem koordinat acuannya. Ya, jadi misalkan di sini saya gunakan acuannya adalah sistem koordinat O yang ini. Kemudian yang sudah saya rotate ini adalah sistem koordinat boxnya atau sistem koordinat si bodinya. Nah, kalau dilihat di sini, kalau saya putar CCW searah Z-axis, ya, misal saya putar 30 degree ya, 30 degree, maka terjadi perubahan orientasi. Di sini 30 derajat. Yang berubah adalah aksis X sama aksis Y. Sementara aksis Z akan tetap karena kita tidak karena kita hanya merotasi si box ini terhadap sumbu Z-nya saja. Seperti itu. Nah, sekarang kenapa kita harus peduli dengan orientasi? Oke. Contoh misalkan di sini. Ketika saya memiliki sebuah robot manipulator yang dilengkapi dengan gripper. Kemudian robot tersebut digunakan untuk mengambil sebuah objek atau benda, ya. Jadi misalkan di sini ada benda kotak seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan robot ini tugasnya adalah menggenggam si benda tersebut. Nah, kalau kita definisikan
n efektor atau gripper dari si robot ini hanya berdasarkan posisi saja, maka akan terdapat banyak konfigurasi di sini. Ya, konfigurasi pertama yang seperti ini, atau mungkin konfigurasi yang kedua seperti ini. Ya, selama posisinya tercapai, maka si robotnya ya menganggap itu sudah sesuai. Atau mungkin konfigurasi ketiga yang seperti ini. Ya, sama-sama mencapai titik tujuannya. Nah, namun karena robotnya ini digunakan untuk menggenggam atau menggrabs objek yang berbentuk persegi panjang seperti ini ya, maka orientasi yang tepat atau arah hadap tools atau gripper yang tepat adalah yang nomor 1 ini. Kalau kita menggunakan orientasi yang nomor 2, maka kemungkinan besar si benda ini tidak akan bisa tergenggam. Atau kalau misalkan kita menggunakan yang nomor 3, ini akan terjadi kegagalan dalam menggenggam si objek tersebut. Nah, oleh karena itu, kenapa di sini kita harus mempedulikan orientasi atau arah hadap dari si body tersebut atau dari si tools tersebut, selain posisinya. Oke, kemudian ada satu notasi yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah orientasi ya. Kalau tadi di posisi kita kenal dengan AP ya, artinya ini poin P terhadap frame A. Kalau di orientasi kita kenal dengan rotation metric atau biasanya dinotasikan seperti ini, ARB. Artinya di sini apa? Artinya saya merotasikan frame B. Jadi yang diputar ini adalah frame B terhadap frame A. Jadi ini adalah acuannya, acuan. Kemudian yang B ini adalah yang body frame-nya tadi atau sistem koordinat yang sudah kita tetapkan di body. Nah, untuk rotation metric itu terdiri dari 3x3 elemen ya. Jadi ada 3 row dan 3 kolom, di mana nilai rotation metric ini diperoleh dengan cara mengalihkan rotation metric di sumbu Z di dot product ya. Ini dot product dikalikan dengan rotation metric di sumbu Y dan dikalikan dengan rotation metric di sumbu X. Nah, kemudian nilai RZ, RY, dan RX ini berapa? Nilainya bisa dilihat di sini ya. Jadi ini konstan rotation metric yang nanti mungkin akan sering kita gunakan, dan ini harus diingat ya. RZ artinya kita merotasi body tersebut searah sumbu Z dengan besar sudut gamma di sini. Nah, ketika saya merotasi dengan besar sudut gamma, maka rotation metricnya bisa dihitung dengan rumus ini. Jadi yang elemen pertama itu adalah cos gamma, dan yang ini min sin gamma. Kemudian ini 0, sin gamma, cos gamma 0, 0, 0, 1. Nah, tapi kalau saya merubah atau merotasi searah sumbu Y sebesar sudut beta, maka rotation metricnya akan berubah rumusnya seperti ini. Nah, ini RZ, RY, dan RX dikalikan menggunakan dot product untuk merepresentasikan rotasi frame B terhadap frame A ini. Oke, yang selanjutnya yaitu frame. Nah, kalau saya berbicara tentang frame itu sama dengan sistem koordinat ya. Jadi dia bisa mendeskripsikan kedua hal tadi, posisi dan orientasi. Jadi tidak hanya posisi, tapi
posisi dan orientasi. Nah, frame digunakan untuk mendeskripsikan hubungan sistem koordinat satu dengan yang lainnya, relatif terhadap yang lainnya. Nah, kalau kita hanya merepresentasikan posisi saja, maka yang kita gunakan adalah position vektornya saja, sementara rotation matrixnya itu nilainya sama dengan identity matrix. Tapi kalau kita hanya merepresentasikan orientasinya saja, maka position vektornya kita nolkan dan rotation matrixnya sesuai dengan orientasi berapa yang kita inginkan. Oke, nah di sini misalkan ya terdapat frame U, kemudian frame A, frame B, dan frame C. Nah di sini originnya adalah frame U. Frame U dijadikan origin terhadap frame U dijadikan origin oleh frame B dan frame A, ya. Kemudian frame A dijadikan origin oleh frame C. Nah, mungkin nanti kita akan sering melihat gambar seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah garis, kemudian arah panahnya, ya. Kalau arah panahnya ke sini, berarti frame A relatif terhadap frame U, ya. Yang ini juga sama, frame B relatif terhadap frame U. Ini frame C relatif terhadap frame A, seperti itu. Oke, kemudian frame kita bisa rubah. Yang pertama kita bisa translate. Translate itu artinya dipindahkan. Nah, ketika kita memindahkan frame, misalkan ya frame A dan frame B ini inisial posisinya sama, sejajar atau satu lokasinya sama. Lalu kita pindahkan sejauh AP B origin, ya, sejauh garis ini. Nah, ketika saya punya sebuah titik yang awalnya direpresentasikan terhadap frame B, ya, BP ini, ya, jadi P, poin P yang direpresentasikan terhadap frame B, BP. Kemudian saya ingin tahu lokasi titik ini, titik P ini terhadap frame A. Bagaimana caranya? Ya. Ingat tadi kalau kita merepresentasikan titik terhadap sistem koordinat, notasinya seperti ini ya. Kalau AP berarti poin P terhadap frame A. Tapi kalau BP berarti poin P terhadap frame B. Nah, sekarang yang kita tahu BP ini. Nah, sementara AP-nya ini kita tidak tahu. Yang kita tahu BP dan ini perubahan atau translasi si frame B ini. Jadi frame B-nya ini digeser sejauh AP B origin. Artinya titik origin ini frame B, ya. Ini saya geser terhadap frame A sejauh translation vector ini. Nah, lokasi titik P terhadap frame A bisa dicari dengan menjumlahkan position vector dan translation vektornya seperti ini. Oke. Oke, contoh misalkan seperti ini kasusnya, ya, supaya terbayang. Ada poin P terletak di X sama dengan 10. Jadi ini ya. Ini lokasinya 10,5,5 terhadap frame B. Kemudian frame B ditranslate dari frame A sejauh dx. Dx ini perubahan searah sumbu x, dy perubahan searah sumbu y, ya. Sejauh 5, 5, 0. Artinya yang ini APB origin ini nilainya 5, 5,
dan 0. Translation vektornya. Sementara yang tadi BP ini nilainya 10, 5, 5. Oke. Nah, maka untuk mencari poin P, posisi poin P terhadap frame A, tadi kan tinggal ditambah saja ya. AB ditambah ini BP. BP ditambah A, B origin. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya contohkan kalau ingin menggunakan programming untuk men-solve problem ini. Di Python, Anda bisa pelajari terkait NumPy array. Jadi sangat mudah sekali menggunakan NumPy ya. Di sini kita definisikan dulu titik atau position vector BP ya. BP tadi nilainya 10, 5, 5. Kemudian translation vector AP B origin yang ini 5, 5, 0, tinggal ditambah saja. Poin P terhadap frame A nilainya seperti ini. Artinya yang row ke 0 ini adalah nilai X-nya, nilai Y, dan nilai Z-nya. Ya. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke frame yang di rotate atau frame yang dirubah arah hadapnya. Nah, kalau sebelumnya kita pindahkan frame-nya, kalau sekarang saya rotasikan. Jadi misalkan ada frame awal ya, yang A ini adalah inisial frame-nya. Kemudian saya rotate sehingga terjadi perubahan orientasi ya. Dari yang awalnya aksis Z ini menghadap lurus ke atas, sekarang agak miring ya, seperti ini. Dan ini berubah seperti ini. Nah, kalau misalkan frame tersebut di rotate dan kita ingin mencari posisi poin P terhadap frame A setelah frame tersebut atau setelah sistem koordinat tersebut dirotasikan, caranya seperti apa? Caranya dengan mengalihkan atau dot product ya, rotation metric A RB tadi ya, rotasi frame B terhadap frame A, rotation metricnya berapa dikali BP dikali position vector dari poin P ini terhadap frame B. Nah, untuk rotation metric itu berlaku hukum seperti ini ya. Jadi kalau frame B dirotasikan terhadap frame A itu sama dengan frame A dirotasikan terhadap frame B inverse ya. Atau sama dengan juga frame A dirotasikan terhadap frame B transpose. Oke, ini hukum kalau kita menggunakan rotation matrix. Nah, contoh seperti ini misalkan. Saya memiliki sebuah titik P yang berlokasi di X0, 2, 0 relatif terhadap frame B ya, relatif terhadap frame B. Kemudian frame B ini dirotasi dari frame A sejauh atau sebesar 30 degree terhadap Z axis-nya. Nah, sekarang tugas kita cari lokasi atau posisi poin P terhadap frame A ini ketika frame B-nya sudah dirotate sejauh 30 degree. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita definisikan BP yang ini
BP-nya 0, 2, 0 seperti ini. Kemudian tadi kita harus cari dulu rotation matrix-nya menggunakan rumus yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya ya. Nah, ini rotation matrix-nya dicari dulu. Rotation matrix-nya perkalian RZ, kalau dia dirotasikan di sumbu Z, dikali dengan RY, rotasi di sumbu Y, dan RX, rotasi di sumbu X. Nah, di sini tadi disebutkan rotasinya terhadap sumbu mana dia? Ya, rotasinya terhadap sumbu Z sebesar 30 degree. Oke, artinya yang gamma ini sudut yang rotasi searah sumbu Z, kita definisikan 30 degree. Karena sumbu Y dan sumbu X-nya tidak ada rotasi, maka rotasinya di set 0 saja. Lalu kita masukin yang rotation metric untuk RZ. Tadi rumusnya seperti apa, tinggal dimasukkan saja sudutnya berapa di sini, kemudian RY juga sama, dan RX. Selanjutnya kita cari ARB atau rotasi frame B terhadap frame A. Caranya tadi dengan mengalihkan ya, RZ dot RY dot RX. Tinggal dimasukkan saja programnya seperti ini. Setelah itu, setelah dapat rotation metricnya dikalikan dengan position vector BP. Maka dapatlah nanti nilai position vector AP. Ya, jadi posisi poin P ini terhadap frame A sekarang adalah X-nya minus 1, Y-nya minus 1,73, dan Z-nya 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya frame yang ditransform. Nah, tadi kita sudah belajar translation dan rotation atau frame yang digeser dan di rotate. Nah, transform artinya apa? Artinya tidak hanya ditranslate atau di rotate saja, tetapi ditranslate dan di rotate. Ya. Jadi kalau frame-nya ini digeser dan dirotasi terhadap frame A ini, apa yang terjadi? Maka itu disebut dengan transform. Nah, karena transform ini terdapat dua operasi ya, rotasi dan translasi, maka kita bisa simplified tadi yang translation vector dan rotation metric tadi menggunakan yang disebut dengan transformation metric ya. Jadi yang di tengah ini disebut dengan transformation metric. Nah, ini ukurannya 4x4. Nah, transformation metric ini disimbolkan dengan T. Ya, artinya kalau A TB berarti frame B ditransform terhadap frame A. Ya. Nah, isinya transformation metric ini apa? Isinya penggabungan dari rotation metric ya, yang ini, dan translation vector. Jadi di stack atau digabungkan ke dalam metrik 4x4. Nah, karena tadi ini ya rotation metric kan ini tadi ukurannya 3x3 dan ini 3x1 ya. Maka untuk membentuk metrik 4x4 yang bawah ini di set nilai konstan 000 dan di posisi kanan terakhir kanan bawah ini di set 1. Sehingga operasinya di sini nanti kita akan gunakan vektor 4x1 ya, dengan nilai terakhir dari si vektor tersebut di set konstan 1 ya, untuk mempermudah perkalian matriksnya nantinya.
Oke, sekarang contoh yang ketiga. Nah, misal di sini frame B dirotasikan relatif terhadap frame A melalui z-axis sebesar 30 degree. Kemudian ditranslate sebesar 10 unit searah x-axis dan ditranslate 5 unit searah y-axis. Temukan lokasi titik P terhadap frame A, di mana lokasi titik P tersebut terhadap frame B adalah 3, 7, 0. Oke. Nah, caranya di sini tinggal kita define sama seperti tadi, rotasinya terhadap sumbu Z gamma 30 degree. Kemudian ini adalah translasinya. Ya. Kita cari dulu rotation matrix yang searah sumbu Z tadi, RZ ya. Seperti ini. Kemudian kita buat matriks baru dengan ukuran 4x4, di mana nilai rotation matrixnya kita tambahkan ke sini ya, yang di bagian kiri atas, dan translation vektornya di bagian kanan atas ya, dx, dy, dz. Selanjutnya yang di bagian bawah ini di set konstan 0, 0, 1 seperti ini. Kemudian karena kita menggunakan transformation matrix, matriksnya ukuran 4x4, maka yang position vector BP tadi ini kita harus define ke dalam vektor 4x1 ya. Karena tadi nilainya x, y, z nya ini ya 3, 7, 0, dan yang terakhirnya kita set konstan 1 ya. Ini untuk membuat perkalian metrik dari metrik 4x4 dikali vektor 4x1 bisa dioperasikan ya. Karena kalau ini tadi BP nya direpresentasikan terhadap vektor 3x1, ini pasti tidak bisa dikalikan seperti itu. Nah, lalu untuk mencari AP ya, tinggal dikali aja transformation matrixnya ATB dot BP, posisi poin P terhadap frame B tadi. Nah, di sini ketemulah nilai x-nya ya. Ini x, ini y, dan ini z. Sementara yang satu ini tidak kita gunakan ya. Diabaikan saja. Oke. Selanjutnya translasi sebagai metrik operator ya. Tadi di slide sebelumnya kita sudah bahas tentang translasi, tapi kita menggunakan vektor ya, atau menggunakan translation vector. Kalau kita representasikan sebagai metrik, bagaimana caranya? Kalau dia hanya translasi saja, maka otomatis tidak ada rotasi ya. Kalau tidak ada rotasi, rotation matrixnya di set menjadi identity matrix satu semua, yang 3x3 di sini. Kemudian yang translasinya kita definisikan di sini, yang di kanan atas ini. Ya, kemudian yang di bawah sama konstan 0,001. Nah, ini bisa digunakan untuk mencari posisi si poin ini ya. Jadi kalau menggunakan metrik, dia dikalikan saja ini matriks translasinya dot position vektornya seperti ini. Jadi lebih gampang ininya. Nah, contoh seperti ini misalkan poin 1. Nah, ini poin 1 ya. Poin 1 lokasi awalnya dia di 0, 10, 10. Kemudian poin ini ditranslate atau dipindahkan sejauh AQ ya. Sejauh ini digeser ya, poinnya digeser sejauh 0, 20, 10. Kemudian di manakah posisi
yang baru dari poin P1 ini ya. Posisi yang barunya kalau dari gambar itu ada di sini dia. Nah, titik ini dinamakan AP2 yang garis dash ini. Artinya ini posisi poin P1 yang baru ketika direpresentasikan terhadap frame A ya, frame-nya sama. Nah, kalau kita menggunakan tadi matrix operator, maka kita harus buat dulu yang matrix DQ-nya tadi. Yang di tengahnya ini tadi identity matrix ya. Nah, yang di sini 111 ini adalah identity matrix. Karena tidak terjadi rotasi di situ, maka kita buat dulu rotation matrixnya sama dengan identity matrix, lalu kita masukkan ke sini ke array-nya ini yang 4x4. Kemudian translation vektornya kita masukkan QX ini sejauh 0, 20, 10. Nah, kemudian untuk mencari posisi AP2 ini tinggal di dot product saja, yang DQ ini dot AP1. Nah, dapatlah posisi P2 terhadap frame A dengan lokasi X sama dengan 0, Y sama dengan 30, dan Z-nya sama dengan 20. Kemudian kalau rotasi, nah rotasi bisa dengan rotation matrix tadi ya. Kalau rotation matrix, matrix rotasinya ada 3x3, tapi misalkan kita ingin menggunakan yang 4x4, maka di bagian translation vektornya ini dinolkan saja. Kita hanya gunakan yang kiri atas ini, rotation matrix. Nah, contoh seperti ini ya. Vektor AP1 nilai awalnya 020, kemudian saya rotate poin tersebut terhadap z-axis sebesar 30 degree. Jadi di sini rotasinya hanya terhadap z-axis saja. Di manakah lokasi dari poin P1 tersebut, ya lokasi barunya, atau disebut dengan AP2 di sini. Nah, di sini karena kita menggunakan matriks 4x4 tadi, di sini RZ-nya di stack ke kiri atas, kemudian translation vektornya dinolkan, yang ini di default 001 ya. Kemudian di dot product terhadap position vector AP1, dan ini harus 4x4 juga ya. Dapatlah lokasi P2 terhadap frame A, yaitu -1, -1,73, dan Z-nya 0. Oke, kemudian transformation. Oke, nah yang perlu digarisbawahi untuk transformasi itu operasinya itu terdiri dari translasi dan rotasi, dan ordernya harus benar, rotasi dulu kemudian ditranslate, bukan translate kemudian dirotate. Ini akan definisinya akan berbeda ya. Jadi ingat, transformasi artinya operasinya dirotate dulu kemudian ditranslate. Nah, kalau menggunakan transformasi ya sama, tinggal dikalikan saja metrik transformasinya di dot dengan dot product dengan position vektornya. Oke, contoh seperti ini. Jika poin P1 dirotate terhadap sumbu Z sebesar 30 degree, kemudian ditranslate. Oke, ini ingat ya, ordernya dia dirotasi dulu. Kalau dari soal ini dirotasi dulu, kemudian ditranslate. Kalau misalkan soalnya disebutkan ditranslate dulu, kemudian dirotate, maka Anda tidak bisa menggunakan transformation matrix. Ya, seperti itu. Oke, kemudian cari lokasi poin P2 ini terhadap frame A, di mana inisial poinnya tadi yang sebelum ditransform itu ada di 370. Nah, kita tinggal construct saja transformation matrixnya T dengan nilai rotasi di sumbu Z, matriks rotasinya dimasukkan ke sini. Kemudian karena dia rotasi dan translasi, maka nilai translation vektornya di sini juga
disesuaikan dengan besar transaksinya berapa. Kalau dilihat di sini X-nya 10, kemudian Y-nya 5, Z-nya tidak didefinisikan, berarti 0 ya. Nah, setelah ditransform si poin ini terhadap ini ya, di-rotate dulu 30 degree dan di-translate sebesar sekian unit, maka dapatlah lokasi poin P2 yang baru, yaitu X-nya 9,09, kemudian Y-nya 12,56 dan Z-nya 0. Seperti itu. Oke, kemudian menyederhanakan beberapa operasi transformasi. Nah, misal di sini ada origin frame A, kemudian ada frame B dan frame C. Kalau dilihat dari gambar, frame B ini di-translate ya terhadap frame A, kemudian frame C ditransform terhadap frame B ya. Kemudian saya punya sebuah titik yang posisinya didefinisikan terhadap frame C yang ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui titik ini terhadap frame A? Berapa position vektornya? Nah, kalau dilihat dari gambar ini untuk AP bisa kita cari dengan cara mengalihkan matriks transformasi ATB ya. Jadi dari frame B transform frame B terhadap frame A, terus dikali lagi frame B transform terhadap frame C transform terhadap frame B dan dikalikan dengan position vector CP ini ya. Nah, lihat di sini ada dua transformation matrix ya, ada dua yang di dot product. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya dengan mendefinisikan transformation matrix yang baru, yaitu ATC, artinya frame C ditransform terhadap frame A yang nilainya sama dengan perkalian dari kedua transformation matrix ini. B transform terhadap A dikalikan dengan C transform terhadap B ya, untuk menyederhanakan perkaliannya. Kemudian ada yang disebut dengan inverse transform. Nah, inverse transform ini juga penting ya. Jadi kalau di transformation matrix berlaku hukum seperti ini. Kalau kita tahu lokasi transform frame A terhadap frame B, maka transform frame B terhadap frame A bisa dicari dengan cara menginverskan si matriks ini ya. Sehingga dengan satu transformation matrix kita bisa tahu kebalikannya. Tapi ini tidak sama ya dengan yang rotation matrix tadi. Kalau rotation matrix tadi ada sama dengan lagi transpose-nya. Oke, kemudian transform equation kita bisa memiliki lebih dari satu equation. Kita memungkinkan bisa memiliki lebih dari satu equation untuk mendefinisikan si transform tersebut. Contohnya seperti apa? Contoh seperti ini. Misal saya punya origin frame U, kemudian di sini saya memiliki frame D. Ya. Nah, kalau dilihat dari gambar, frame D ini ada dua definisi ya. Yang pertama, frame D ini ditransform terhadap frame A ya, karena ini garisnya sini. Kemudian frame A ditransform terhadap frame U. Sementara definisi yang kedua, frame D ditransform terhadap frame C. Kemudian frame C ditransform terhadap frame B dan frame B ditransform terhadap frame U.
Artinya di sini kita memungkinkan punya dua persamaan. Ya. Frame D direpresentasikan terhadap frame U, atau frame D ditransform terhadap frame U sama dengan A transform U yang ini di dot dengan D transform A. Atau yang kedua, D transform U sama dengan ini kebalik ya, harusnya ini ini U transform B didotkan dengan B transform C dan didotkan dengan C transform D. Ya. Jadi memungkinkan punya dua persamaan kalau melihat gambarnya seperti ini. Oke, nah kegunaannya apa? Transformation matrix tadi dan transform operator tadi. Misal ya, kita memiliki, nah seperti ini. Saya punya robot manipulator, kemudian saya punya meja, dan saya punya objek yang ingin saya ambil. Kalau di sini adalah sebuah baut. Nah, kita tahu origin dari si meja tersebut adalah frame S yang ini. Ini origin dari si meja. Kemudian origin dari si robot adalah frame B, ini base-nya, ya, originnya di sini. Kemudian tools-nya atau end effector-nya ada di frame T, ya, gripper-nya ini. Sementara si baut ini didefinisikan menggunakan frame G. Nah, kalau kita ingin mengambil baut ini menggunakan tools atau menggunakan grippernya, maka frame T dan frame G ini harus match atau harus sama posisi dan orientasinya, baru bisa kita ambil. Artinya di sini kita harus mencari, ya, transformasi dari si baut ke toolnya ini berapa, ya. Nah, di sini bisa didefinisikan seperti ini. B ke T inverse. Kenapa inverse? Karena yang mau kita cari kan seperti ini, ya. Ini saya gambarkan. Nah, yang mau kita cari G terhadap T, G transform terhadap T. Dimana kalau di sini yang diketahui adalah transformasi T terhadap base, frame T terhadap frame B. Kenapa? Karena arah panahnya ini ke sini. Sementara untuk mencari G terhadap T, kan kita cari misalkan ini dulu ya, G terhadap S. Ini sudah ketemu G terhadap S, kemudian S terhadap B, sudah. Kemudian B terhadap T. B terhadap T kan kita nggak tahu. Kita tahunya hanya T terhadap B. Nah, ingat lagi tadi persamaan yang di sini, yang di inverse tadi. Nah, ini kalau kita tahu A terhadap B, maka posisi transform B terhadap A sama dengan di inverse-nya, diinversekan seperti itu. Ya. Jadi kenapa ini di inverse? Karena yang kita ketahui adalah T terhadap B, sementara yang kita ingin tahu adalah B terhadap T, maka ini harus diinverskan seperti itu. Oke, kemudian terakhir merepresentasikan orientasi.
Jadi kita tahu tadi ya, untuk notasi matematik orientasi itu direpresentasikan dengan rotation metric. Tapi kalau kita sebagai manusia melihat nilai rotation metric tersebut, itu akan susah mendefinisikan si body ini dirotasi berapa derajat, contohnya seperti itu. Nah, untuk memudahkan, ini ada 3 representasi dari orientasi yang biasa digunakan. Pertama yang disebut dengan XYZ fixed angle, kemudian yang kedua adalah ZYX Euler, dan yang ketiga adalah ZYZ Euler angle. Nah, perbedaannya apa? Pertama yang fixed angle dulu. Yang fixed angle itu kalau dilihat rotasinya yang digunakan untuk merotasi adalah frame originnya. Jadi misalkan di sini ya, ini adalah rotasi pertama, ini rotasi yang kedua, rotasi yang ketiga. Lihat di sini, ini yang ada tanda kutipnya di atas itu adalah hasil sumbu X setelah rotasi ya. Jadi misalkan rotasi pertama dilakukan terhadap sumbu X ya, dilakukan terhadap sumbu X sebesar gamma ini. Maka yang berubah adalah yang ini, sumbu ZB yang ada tanda kutipnya ini, dan sumbu Y. Kemudian rotasi yang kedua ini dilakukan terhadap sumbu Y, tapi frame originnya yang dirotate ya. Tapi frame originnya yang dirotate. Nah, setelah dirotate terhadap sumbu Y sebesar beta, maka ini akan berubah lagi frame-nya ya. Arah hadapnya akan berubah lagi. Kemudian yang terakhir adalah dirotate terhadap sumbu Z sebesar alpha, dan ini juga yang dirotate adalah frame originnya. Nah, sehingga ketemulah final orientasi dari si frame B ini seperti ini ya. Nah, biasanya kita representasikan ke dalam rotation metric ya, 3x3. Nah, supaya tahu berapa nilai gamma, berapa nilai beta, dan berapa nilai alfanya, bisa kita gunakan rumus yang ini ya. Jadi beta sama dengan A tan 2, A cos tangan 2, minus R31 yang ini, koma, akar R11 kuadrat ditambah R21 kuadrat. Sementara sudut alfanya bisa dicari dengan R cos tangan 2 R21 dibagi cos CB ini, artinya cos beta ya. Cos beta, kemudian koma R11 dibagi dengan cos beta. Dan gamanya sama, bisa dilihat dari rumus yang ini. Ini kalau fixed angle. Jadi yang perlu diperhatikan adalah order rotasi dan frame mana yang dirotasikan. Oke. Kemudian representasi yang kedua yaitu Euler angle, ZYX Euler angle. Nah, bedanya dengan yang pertama, kalau dilihat di sini, yang dirotasikan adalah frame itu sendiri. Jadi bukan frame originnya. Misal di gambar ini ada rotasi pertama, ini rotasi kedua, dan ini rotasi ketiga. Rotasi pertama saya putar frame tersebut terhadap z-axis sebesar alpha. Kemudian arah hadap frame yang baru ini ya, XB aksen, dan ini. Kemudian setelah saya rotate terhadap z-axis, saya rotate terhadap y. Tapi yang di-rotate itu adalah frame-nya sendiri, bukan frame originnya. Jadi axisnya sendiri, bukan axis originnya. Bedanya kalau yang di XYZ fixed angle tadi, yang di-rotate adalah frame originnya. Dan di sini juga sama, di-rotate sebesar beta.
dan yang terakhir dirotate sebesar gamma. Nah, untuk mencari nilai sudutnya itu bisa menggunakan persamaan yang ini tadi, sama ya. Jadi x yz fixed angle dan zyx Euler angle itu persamaan yang digunakan sama untuk mencari sudutnya. Nah, Anda bisa gunakan persamaan yang ini. Cuman kalau misalkan Eulernya bukan zyx ya, karena Euler ada dua, ada zyx Euler sama zyz Euler. Nah, kalau zyz Euler ini order rotasinya yang berbeda. Kalau ini dirotasikan terhadap sumbu z, kemudian sumbu y dan sumbu x. Tapi kalau zyz sumbu z, rotasi sumbu z, kemudian sumbu y, terus dirotate lagi terhadap sumbu z-nya. Nah, kalau zyz Euler ini rumusnya agak sedikit berbeda ya. Yang kita cari dulu adalah kalau misalkan nilai betanya tidak sama dengan 0, kalau sin betanya tidak sama dengan 0, maka kita gunakan rumus yang ini. Betanya sama dengan atan 2 akar R31 kuadrat ditambah R32 kuadrat, R33 ya. Kemudian yang alfanya ini SB, ini adalah sin beta. Ini juga sama sin beta. Tapi kalau misalkan sin betanya itu adalah 0, nah maka betanya sama dengan 0, alfanya 0, dan gamanya kita peroleh dengan atan 2 minus R12, R11. Seperti itu. Nah, orientasi yang banyak digunakan itu adalah yang ini, Euler ya, zyx Euler angle, karena lebih mudah divisualisasikan ya, karena tinggal di frame-nya itu sendiri yang dirotate, kemudian ordernya jelas, z, sumbu y, dan sumbu x, seperti itu. Nah, mungkin nanti Anda bisa mencari referensi lain ya tentang representasi orientasi. Ada satu lagi yang disebut dengan quaternion ya. Saya tidak jelaskan di materi kali ini. Dan itu menjadi standar kalau di robotics ya. Karena apa? Karena menggunakan Euler itu masih ada kekurangannya, yaitu gimbal lock. Jadi kalau misalkan salah satu sumbu dirotate sebesar 90 degree, kalau saya tidak salah ya, maka itu akan menyebabkan yang eksis lain tidak bisa dirotasikan lagi ya. Nanti silakan dicari referensinya apa kekurangan dari Euler angle ini. Oke. Baik, sekian untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan atau yang tidak jelas, silakan ditanyakan melalui grup Discord atau di forum yang ada di Learning. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.